Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan hari ini, Pekerjaan Kerajaan Allah. Dalam bacaan hari ini, Yesus memberi kita wawasan tentang pekerjaan Tuhan. Pertama, Yesus memberitahu kita bahwa ukuran yang kamu pakai akan menjadi ukuran yang diukurkannya kepadamu, dan masih banyak lagi yang akan diberikan kepadamu. Seperti yang dijelaskan oleh Charles Spurgeon, bagi orang yang tidak berminat pada Injil, pemberitaan Injil tampaknya tidak menarik. Bagi orang yang ingin mencari kesalahan gereja atau pengkhotbah, mereka menemukan banyak kesalahan. Di sisi lain, mereka yang lapar mendapatkan makanan, dan mereka yang menginginkan kebenaran yang teguh menerima sesuatu dari setiap pelayanan yang setia. Setelah memberitahu kita bahwa kita akan menerima sesuai dengan takaran yang kita berikan, Yesus menambahkan, "Dan kepada kamu yang mendengar akan diberi lebih banyak." Ini adalah prinsip surgawi yang dapat kita andalkan. Saat kita berjalan dengan iman, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan dan sebagian untuk dibagikan. Saat iman kita meningkat, begitu pula berkat yang dicurahkan ke dalam hidup kita. Yesus kemudian memberi kita dua perumpamaan yang membantu kita memahami bagaimana kerajaan surga bekerja. Yang pertama, Yesus berbicara tentang pertumbuhan kerajaan. Seperti yang dia jelaskan sebelumnya, benih yang ditaburkan penabur melambangkan kebenaran Injil, firman Allah. Kita membahas bagaimana kita sebagai penabur tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan jenis tanah yang kita dapati. Tugas kita hanyalah membagikan dan menyebarkan Injil. Dengan perumpamaan ini, Yesus menegaskan kembali peran kita atau kekurangannya dalam hal menyebabkan benih bertunas dan bertumbuh. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk bertobat atau pertobatan yang jujur, dan kita juga tidak perlu melakukannya. Tuhan tahu kata-kata yang akan menyentuh hati di hadapan kita. Dia mengutus Anda dan saya untuk menyampaikan pesan yang perlu kita bagikan ke dalam kehidupan orang yang kita ajak bicara. Tuhan tidak membutuhkan pembicara yang hebat atau negosiator yang berpengalaman. Yesaya 55 ayat 11 menyatakan, "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya." Namun Yesus menambahkan bahwa ketika panen tiba, penabur menjadi penuai. Matius 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan menyelesaikan tugas yang berbeda di kerajaan Tuhan. Terkadang kita menanam, di waktu lain kita menyirami atau memetik rumput liar. Pada akhirnya, kita semua berharap menjadi bagian dalam memanen. Pertumbuhan sebenarnya dari pesan menjadi peristiwa perubahan hidup yang bermanfaat terletak di tangan Tuhan. Perumpamaan terakhir yang Yesus bagikan tentang fungsi kerajaan surga mengarahkan kita pada biji sesawi. Pada bacaan pertama, perumpamaan ini mungkin memikat kita ke dalam perasaan palsu tentang denominasi dunia yang akan datang. Biji sesawi kecil menjadi pohon besar yang mampu menampung burung. Bahkan di daerah tempat tinggal Yesus, tanaman sesawi bisa tumbuh hingga 10 kaki atau 3 meter. Namun, kita harus menempatkan ini dalam konteks. Yesus baru saja menyelesaikan membagikan perumpamaan asli tentang penabur. Dalam pelajaran ini, burung bukanlah simbol pertolongan atau kemakmuran. Mereka datang dan mencuri benih dari tanah, mencegahnya tumbuh dan berbuah. Warren berkomentar, pertumbuhan kerajaan tidak akan menghasilkan pertobatan dunia. Nyatanya, beberapa pertumbuhan akan memberikan kesempatan bagi setan untuk masuk dan bekerja. David Gushik menguraikan hal ini dengan menambahkan, Yesus dalam mempertimbangkan pertumbuhan kerajaan Tuhan, mengingatkan kita bahwa ukuran dan status belum tentu menguntungkan. Kekristenan yang rusak telah menjadi kutukan bagi dunia, menjadi bentuk kesalehan tanpa kekuatan. Semakin kita menggali tulisan suci, semakin banyak permata yang kita temukan. Tuhan tidak ingin menyembunyikan kebenaran dari kita. Dia ingin kita mengerti. Lebih dari itu, Dia ingin kita berpartisipasi dan tetap waspada seperti yang kita lakukan. Ada orang yang ingin meracuni pesan kita. Mari kita selalu waspada agar kita tidak tertipu oleh kebohongan mereka yang menggoda. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.